Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi mengenai menghitung volume prisma tegak segitiga. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi pembelajaran kita kali ini adalah volume prisma tegak segitiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan prisma tegak segi empat dengan alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran alasnya adalah panjang dikali lebar dan tinggi prismanya adalah T. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa prisma tegak segi empat yang mempunyai alas berbentuk persegi panjang juga dikenal dengan nama bangun ruang balok. Nah, jika prisma ini kita potong di sepanjang bidang diagonal BDFH ini, maka akan terbentuk dua buah prisma tegak segitiga yang kongruen. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bahwa volume bangun ruang balok itu adalah pi sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Karena alasnya ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran P dikali L, maka luas alas prisma ini adalah panjang dikali lebar. Sehingga volume balok itu dapat kita tuliskan menjadi luas alas dikali tinggi. Nah, sekarang kalian perhatikan kembali alas dari prisma tegak segi empat ini. Nah, karena prisma tegak segi empat ini dipotong oleh bidang BDFH, maka alas prisma ini terdiri dari dua buah segitiga, yaitu segitiga ABD dan segitiga BCD, di mana luas kedua segitiga ini sama besar. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa luas alas prisma tegak segi empat ini sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD. Akibatnya, volume balok itu sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD dikali T. Nah, karena pembelajaran kali ini akan membahas volume prisma tegak segitiga, maka perhatikan prisma tegak ABD EFH ini. Nah, karena prisma segitiga ini adalah setengahnya dari balok ABCD EFGH, maka volume prisma segitiga itu sama dengan setengah dikali volume balok. Nah, selanjutnya volume prisma itu sama dengan setengah dikali volume balok, yaitu luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD dikali tinggi. Nah, karena luas segitiga ABD itu sama dengan luas segitiga BCD, maka luas segitiga ABD ditambah dengan luas segitiga BCD itu sama dengan 2 kali luas segitiga ABD. Maka volume prisma itu sama dengan setengah dikali 2 dikali luas segitiga ABD dikali tinggi. Selanjutnya, untuk setengah ini bisa kita kalikan dengan 2, hasilnya itu adalah 1. Maka didapat bahwa volume prisma ini sama dengan luas segitiga ABD dikali tinggi. Nah, karena luas segitiga ABD adalah luas alas dari prisma ABD EFH, maka volume prisma ABD EFH ini sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa volume prisma tegak segitiga ini adalah pi sama dengan luas alas dikali tinggi prisma, di mana luas alasnya itu sama dengan luas segitiga, yaitu setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga.
Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, sebuah prisma tegak memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisi alasnya adalah 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Jika tinggi prisma itu 20 cm, maka hitunglah volume prisma tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui alas prisma ini berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Nah, kemudian tinggi prismanya adalah 20 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah volume prisma tegak segitiga siku-siku ini. Untuk menghitung volume prisma tegak ini, maka kita gunakan rumus volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya belum diketahui, maka kita hitung terlebih dahulu luas alas prisma tegak segitiga siku-siku ini. Karena alas prismanya berbentuk segitiga siku-siku, maka panjang alas segitiganya adalah 12 cm dan panjang tinggi segitiganya adalah 9 cm. Sehingga luas alas prisma itu sama dengan luas segitiga siku-siku, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan panjang alasnya 12 cm dan tingginya adalah 9 cm. Maka luas alas itu sama dengan setengah dikali 12 cm dikali 9 cm. Selanjutnya untuk 12 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 6 cm. Maka luas alas itu sama dengan 6 cm dikali 9 cm. Nah, hasilnya itu adalah 54 cm persegi. Maka didapat bahwa luas alas prisma tegak segitiga ini adalah 54 cm persegi. Setelah alasnya kita dapatkan, maka akan kita hitung volume prisma segitiga ini. Nah, adapun rumus untuk mencari volume prisma tegak segitiganya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Karena luas alasnya tadi kita dapatkan 54 cm persegi dan diketahui tinggi prismanya adalah 20 cm, maka volume prisma itu sama dengan 54 cm persegi dikali 20 cm. Nah, hasil dari 54 cm persegi dikali 20 cm adalah 1080 cm kubik. Jadi didapat bahwa volume prisma tegak segitiga ini adalah 1080 cm kubik. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping ini. Hitunglah volume prisma tegak segitiga di samping. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari gambar ini bahwa alas sebuah prisma itu berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi alasnya adalah 13 cm untuk sisi miring dan 5 cm untuk sisi siku-sikunya. Selanjutnya diketahui tinggi prismanya adalah 10 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah volume prisma tegak segitiga. Sebelum menghitung volume prisma tegak segitiga, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung luas alas prisma. Nah, karena alas prismanya berbentuk segitiga siku-siku, maka luas alas prisma itu sama dengan luas segitiga siku-siku. Sekarang kalian perhatikan alas dari prisma yang berbentuk segitiga siku-siku ini. Nah, di sini terlihat bahwa panjang sisi miringnya adalah 13 cm dan panjang salah satu sisi siku-sikunya adalah 5 cm. Sementara panjang sisi siku-sikunya yang lain itu belum diketahui. Nah, dari sini ya terlihat bahwa tinggi segitiganya itu adalah 5 cm dan panjang sisi alasnya belum diketahui. Kita misalkan panjang sisi alasnya adalah A. Karena alas dari segitiga siku-siku ini tidak diketahui, maka akan kita hitung terlebih dahulu panjang alas segitiga siku-sikunya.
Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, maka nilai A dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus A kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Nah, hasil dari 13 kuadrat adalah 169 dan hasil dari 5 kuadrat adalah 25. Maka A kuadrat itu sama dengan 169 dikurang 25. Hasilnya adalah 144. Maka A kuadrat sama dengan 144. Karena kita mau mencari nilai A, sementara A di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka nilai A didapat dengan cara mencari akar dari 144. Nah, hasil dari akar 144 adalah 12 cm. Sehingga didapat bahwa panjang alas segitiga siku-siku ini adalah 12 cm. Setelah kita mendapatkan panjang alas segitiga siku-siku ini, maka tinggal kita hitung luas dari segitiga siku-siku. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi, di mana alas segitiganya adalah 12 cm dan tinggi segitiganya adalah 5 cm. Maka luas segitiga sama dengan setengah dikali 12 cm dikali 5 cm. Selanjutnya untuk 12 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 6 cm. Maka luas segitiga sama dengan 6 cm dikali 5 cm. Hasilnya adalah 30 cm. Karena luas segitiga itu sama dengan luas alas prisma tegak segitiga, maka didapat luas alas prisma tegak segitiga ini adalah 30 cm persegi. Langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan luas alas prisma tegak segitiga ini, maka akan kita cari volume dari prisma tegak segitiga ini. Nah, adapun rumus untuk menghitung volume prisma adalah Pi sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Karena luas alasnya sama dengan 30 cm persegi dan tinggi prismanya adalah 10 cm, maka volume prisma itu sama dengan 30 cm persegi dikali 10 cm. Hasilnya adalah 300 cm kubik. Jadi didapat bahwa volume prisma tegak segitiga siku-siku ini adalah 300 cm kubik. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menghitung volume prisma tegak segitiga, di mana alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.